Ada satu persamaan dari tiga pasangan calon Pilgub Jakarta. Ketiganya kompak sowan kepada mantan Gubernur Jakarta. Yang terbaru, pasangan Darmakun menemui Gubernur Jakarta 1997 hingga 2007 Sutioso. Darmakun sebut banyak menerima masukan penanganan sejumlah masalah Jakarta, mulai dari banjir, transportasi untuk mengatasi kemacetan. Semua ilmunya yang pernah beliau lakukan selama beliau berkiprah di masa beliau memimpin Jakarta ini. Mulai dari urusan banjir dengan 13 sungai yang harus kita perhatikan, dan juga urusan transportasi, moda transportasi umum yang terintegrasi untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta. Sebagai Gubernur Jakarta yang menjabat 2 periode, Sutioso bilang Jakarta ini spesial, perlu tokoh dengan gaya kepemimpinan sesuai karakteristik wilayah. Sebagai senior saya hanya bisa memberikan masukan-masukan, ya, terutama tentang Jakarta yang sangat spesial gitu ya, dan juga sharing ya dari pengalaman memimpin Jakarta itu seperti apa. Memang setiap daerah tingkat provinsi tentunya mempunyai spesifik masing-masing gitu, sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu. Sebelumnya pasangan Pramono Rano dan R.K. Suswono juga menemui Bang Yos. Selain Bang Yos, pasangan Pram Rano dan R.K. Suswono juga menemui Gubernur Jakarta 2007 Fauzi Bowo. Di hadapan Foke, Pram sebut bakal melanjutkan program yang berdampak dari gubernur terdahulu. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Selain menemui Bang Yos dan Foke, pasangan R.K. Suswono juga mengungkap niat untuk menemui Anies dan juga Ahok. Saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi. Itu pesannya sama ke Pak Ahok begitu. Saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesana nggak ada masalah, kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, di Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan, tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Lantas, benarkah pertemuan bakal paslon RK dengan Anies dan Ahok bakal terwujud? Benarkah ada misi di setiap pertemuan demi mendulang suara? Tim Liputan, Kompas TV. Kemudian apa dampak yang bisa dihasilkan dari ketiga bakal paslon untuk menemui Gubernur Jakarta terdahulu? Benarkah hanya sekadar pertemuan biasa tanpa ada misi spesial? Kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, kalau kita lihat dari komunikasi politik yang selamat sore. Mas Umam, kalau misalnya kita lihat dari komunikasi politik yang disampaikan oleh ketiga bakal paslon dengan pertemuan dengan beberapa mantan gubernur pendahulunya, apa yang bisa dilihat? Sekedar mau minta saran, minta masukan, ide, atau ada misi spesial sebenarnya? Ya, setidaknya ada dua hal yang sedang dijalankan oleh para calon kandidat pemimpin Jakarta tersebut. Pertama tentu memiliki muatan terkait dengan konteks kepentingan teknokratis. Karena bagaimanapun juga menjelang nanti pada pemilu, mereka harus belanja masalah, ada cukup banyak isu-isu kebijakan publik yang tampaknya persoalan Jakarta itu tidak mengalami pergeseran signifikan. At least selama beberapa dekade belakangan ini, isu lingkungan, kemudian perumahan, kemudian kesenjangan sosial, dan semua itu kemudian membutuhkan ya transportasi, kemacetan, dan lain sebagainya. Yang dalam konteks follow up-nya, dalam konteks penanganannya itu mensyaratkan adanya keberlanjutan. Maka kemudian belanja masalah untuk mendapatkan saran, masukan yang konstruktif dari para pemimpin lama tentu sangat dibutuhkan. Tetapi ada juga faktor kepentingan yang kedua, bisa saja ini adalah menjadi bagian
dari agenda konsolidasi elektoral. Karena bagaimanapun juga para mantan pemimpin DKI Jakarta tersebut tentu juga memiliki basis-basis kekuatan pendukung yang termaintain maupun tidak termaintain sebagai bagian dari simpatisan dan juga jaringan sosial mereka yang kalau misal kemudian terjadi pertemuan visi, pertemuan misi, cara pandang yang sama dan akhirnya kemudian mereka mau memberikan dukungan secara terbuka, maka itu akan menjadi sebuah political endorsement yang sangat efektif. Nah, maka nama-nama seperti Bang Yos, kemudian Pak Foke, kemudian Pak Ahok sendiri yang tentu juga memiliki basis pemilih loyal di segmen kelompok menengah atas, termasuk Mas Anies yang per hari ini juga memiliki basis pemilih loyal yang cukup kuat tersebar di beberapa wilayah, terutama di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Nah, kalau misal kemudian itu bisa sekali dayung dua pulau terlampaui, maka silaturahmi ini bukan sekedar silaturahmi biasa, tetapi memiliki muatan teknokratis sekaligus juga memiliki agenda kepentingan konsolidasi elektoral yang memadai ke depan. Jadi sangat terlihat ya untuk bisa mendapatkan political endorsement, belajar soal kebijakan-kebijakan yang pernah diambil, sekaligus bisa meraih basis suara loyal dari para mantan gubernur, begitu ya? Ya, benar sekali. Oleh karena itu beberapa upaya pendekatan dilakukan secara intens. Meskipun tampaknya tidak semuanya akan buka pintu. Selama ini, per hari ini yang buka pintu adalah mereka yang tampaknya tidak memiliki political resistance yang memadai. Misalnya Bang Yos, meskipun dia menjadi bagian dari keluarga besar Partai Nasdem, tetapi sebagai orang yang dituakan, tampaknya beliau membuka pintu lebar-lebar kepada siapapun. Nah, kemudian Pak Foke juga sama, yang per hari ini tampaknya tidak terafiliasi kepada kekuatan politik tertentu juga membuka ruang yang begitu lebar. Tetapi begitu masuk pada nama Pak Jokowi, yang per hari ini masih menjadi presiden aktif, kemudian meskipun nanti kita tahu, di pencoblosan pilkada November mendatang, Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, aktif. sudah pensiun, oke. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi tentu juga akan menjadi bagian dari target yang ingin dimasuki oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kemudian masuk Pak Ahok, kemudian masuk Pak Anies. 3 nama terakhir adalah nama yang memiliki kekuatan politik yang cukup memadai. Tentu ada segmen-segmen basis pemilih loyal, sekaligus juga infrastruktur politik dan juga kekuasaan yang masih bisa dimainkan dan juga masih bisa dimanfaatkan secara elektoral untuk memastikan kemenangan di pilkada November mendatang. Oleh karena itu langkah-langkah ini yang sudah 2 masuk di Pak Fauzi Bowo, Pak Foke adalah sebuah pendahuluan. Tetapi saya yakin per hari ini sampai kemudian nanti November mendatang, proses pendekatan, penjajakan komunikasi tampaknya sedang terus dilakukan. Dan barangkali tidak semua akan buka pintu, karena bagaimanapun juga masing-masing kekuatan tentu akan mencoba menimbang, mengkalkulasikan untung rugi, dan juga bagaimana kemudian mereka bisa mengarahkan kekuatan mereka ke depan. Jadi sepertinya pertemuan para mantan atau para 3 paslon ini untuk bertemu dengan mantan gubernur seperti Foke dan juga Bang Yos ini hanya untuk membuka ya. Sebenarnya yang pingin ditarget untuk mendapatkan infrastruktur elektoral tadi dikatakan adalah ya ada Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden, kemudian juga ada Ahok, dan juga kemudian ada nama Anies Baswedan. Tapi kalau kita bahas soal nama-nama yang 3 terakhir ini nih, pertemuan antara RK dengan Anies dan Ahok bakalan terwujud nggak kira-kira? Ya, tentu ini menjadi spekulasi yang sangat menarik ya. Karena bagaimanapun juga RK adalah representasi dari kekuatan besar, yaitu Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, keberadaan kekuatan plus di dalam Kim tentu menimbulkan luka yang cukup mendalam, terutama bagi lingkar besar Mas Anies Baswedan dan juga basis pemilih loyalnya. Karena tidak majunya Anies Baswedan misalnya salah satunya patut diduga adalah bagian dari operasi kepentingan politik yang tampaknya memiliki kekhawatiran. Kalau misal kemudian Anies maju di Pilkada Jakarta, maka berpotensi mengkonsolidasikan basis kekuatan yang cukup efektif. Maka kalau misal kemudian nanti Pak Ridwan Kamil meskipun memiliki hubungan yang dekat dengan Mas Anies, barangkali akan ada kalkulasi dalam konteks silaturahmi ini. Tetapi tentu kita bisa mencermati bahwa masing-masing tentu memiliki kedewasaan politik yang baik. Maka bisa saja silaturahmi tetap terjalin
silaturahmi tetap akan dilakukan, pertemuan, memberikan saran masukan konstruktif, tetapi dalam konteks dukungan politik tampaknya tidak akan disampaikan secara terbuka. Kecuali nama-nama tadi, Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok yang sudah clear menjadi bagian dari keluarga besar PDIP misalnya, atau Mas Anies yang per hari ini belum menunjukkan keberpihakan secara kekuatan kepartaian, maka akan mengkalkulasikan secara matang apakah akan mendeklar dukungannya secara terbuka ataukah mereka akan bermain pada aras atau pada level yang tengah-tengah untuk kemudian berselancar dalam konteks dinamika politik ke depan. Itu kan menakar soal peluang pertemuan antara RK dengan Anies ya begitu, yang mungkin ada punya catatan tersendiri ya dengan plusnya dari Kim Plus. Tapi kalau misalnya pertemuan dengan Ahok gimana? Ya tentu menjadi sebuah catatan juga ya. Kalau misal kemudian Pak Ahok memposisikan diri sebagai bagian dari keluarga besar pemimpin Jakarta dan kemudian mengayomi berbagai macam potensi anak bangsa yang sedang berkontestasi, barangkali akan tetap dilakukan. Meskipun kita tahu bahwa dalam konteks kedisiplinan di partai politik, PDIP termasuk yang cukup disiplin. Maka kemudian langkah keputusan termasuk membuka ruang silaturahmi terhadap nama-nama yang lain, misalnya antara Pak RK dengan Pak Ahok, tentu akan dikalkulasikan dengan matang. Bukan semata-mata menjadi otoritas seorang Ahok pribadi, tetapi tentu akan dikonsultasikan kepada PDIP. Karena bagaimanapun juga, posisi PDIP yang per hari ini sifatnya tercorner, sehingga kemudian maju dengan kekuatan sendiri, adalah juga menjadi bagian dari operasi besar kekuasaan yang melibatkan kekuatan Kim Plus tersebut. Nah, dinamika ini yang tampaknya akan terus dihitung secara matang, tetapi kalau misalnya kemudian Pak RK dan juga lingkaran dekat Pak Ridwan Kamil bisa meyakinkan dengan komunikasi yang intensif, pendekatan personal yang lebih konstruktif kepada Pak Ahok, kepada Pak Anies, termasuk kepada Pak Jokowi, tentu semua jalinan komunikasi akan memperindah proses kontestasi ke depan. Oke, Mas Umam, Anda melihat pertemuan ini hanya sebatas untuk belajar soal kebijakan, apakah kemudian nantinya juga bisa terwujud untuk mengarah kepada dukungan atau juga endorsement politik? Seperti yang saya sampaikan di pertama tadi, bicara tentang konteks kebijakan itu adalah bonus. Apa yang kemudian bisa diberikan dalam konteks saran masukan konstruktif, hal-hal yang sifatnya teknokratik dalam konteks kebijakan publik, sifatnya adalah bonus. Tentu dalam konteks kontestasi kemenangan, maka yang menjadi kepentingan paling utama, paling fundamental bagi seorang cagup dan cawagup adalah dukungan elektoral. Maka pertemuan ini adalah sebuah proses penjajakan politik untuk menemukan persamaan visi, titik temu misi, yang kemudian kalau misalnya memungkinkan bagi follow up tindak lanjut lebih jauh, terutama dengan memberikan political endorsement, sekaligus juga dukungan secara terbuka untuk mengalirkan konsolidasi kekuatan untuk memastikan kemenangan ke depan. Maka silaturahmi ini betul-betul silaturahmi politik, ada hal-hal yang sifatnya teknokratis, tetapi muatan politiknya jauh lebih besar. Oke, kalau gitu kita masih bahas soal political endorsement. Adakah kepastian basis suara loyal dari pendukungnya Ahok ini bisa beralih atau bermigrasi ke pasangan Pramono, sementara basis suara Anies ini bakal kemana? Ini juga kan masih jadi tanda tanya begitu ya sampai saat ini. Ya, memang itu akan ditentukan oleh dinamika ke depan. Tentu masing-masing sudah memiliki arah preferensi politik yang sudah jelas. Bagaimana misalnya seorang Ahok yang menurut informasi spekulatif, para pendukung dan juga loyalis Ahok salah satu yang mencoba meyakinkan Bu Mega untuk akhirnya mengambil keputusan untuk mendukung Pak Pramono daripada kemudian memberikan dukungan kepada Mas Anies Baswedan yang per hari itu betul-betul sudah mendapatkan dukungan misalnya dari para kader PDIP di level DKI Jakarta. Nah, kalau misal kemudian prosesnya demikian, maka migrasi pemilih dalam konteks basis pemilih loyal tadi tampaknya sudah terbentuk melalui dukungan dalam konteks preferensi para elit atau patronnya. Misalnya Pak Ahok kepada Pramono Rano Karno. Tetapi di saat yang sama pendukung dari Pak Jokowi misalnya tampaknya akan tetap mengalir kepada Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung. Apakah memungkinkan
terjadi shifting atau dalam konteks ini semacam split ticket voting. Sebenarnya bukan tiket tetapi split support voting. Apakah kemudian dukungan itu akan terbelah atau tidak? Semua bergantung pada dinamika, tetapi besar kemungkinan per hari ini rasanya dinamika itu masih kecil terjadi. Kecuali ada proses pendekatan yang intensif, upaya meyakinkan secara intens, sehingga kemudian nama tadi mengalami perbedaan atau pergeseran arah preferensi politik. Misalnya secara tidak langsung, misalnya Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil misalnya, atas nama persahabatan, atas nama pertemanan, maka bisa saja seorang Anies Baswedan yang di penghujung penutupan pilkada yang lalu memiliki kedekatan dengan PDIP, tetapi kemudian akhirnya memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Who knows? This politics, the arts of impossible. Oke, pertemuan antara yang dilakukan atau yang gencar dilakukan oleh tiga paslon di Pilkada Jakarta untuk bisa menemui para mantan gubernur Jakarta pendahulunya selain untuk bisa belajar kebijakan dan juga berujung pada political elektoral yang akhirnya bisa meraih basis suara dari para mantan gubernur, terutama untuk basis suara loyalis mereka untuk bisa memberikan dukungan tentunya di Pilgub Jakarta. Terima kasih sudah memberikan analisa Anda hari ini, Mas Umam. Sehat selalu, Mas Umam. Masih, Bapak Ido.